Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Hikayat Aceh di Jempa News. Pagi hari ini kita akan menampilkan seorang sosok pahlawan perempuan Aceh yang bernama Laksamana Malahayati. Kita sudah bersama dengan Dr. Husaini Ibrahim yang akan berbincang-bincang tentang tokoh Malahayati. Menurut Abu, bagaimana sosok seorang Malahayati? Ya, seperti kita ketahui, Malahayati terkenal di dalam sejarah Aceh sebagai seorang pahlawan yang cukup berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan, terutama hak-hak wanita dan kemerdekaan daripada kerajaan Aceh dari gangguan-gangguan asing, terutama dari gangguan Portugis dan juga Belanda atau penjajah kolonial lainnya pada waktu itu. Artinya sebagai seorang kepercayaan sultan, sebagai seorang protokoler kerajaan, itu adalah orang yang hebat. Artinya memiliki kemampuan, terutama ya kemampuan di dalam berbahasa juga. Saya pikir kalau orang asing yang datang, ya harus berkomunikasi dengan bahasa asing. Jadi dalam hal ini Malahayati juga memiliki kemampuan dalam berbahasa asing. Ini adalah sesuatu yang lebih yang dimiliki oleh Laksamana Malahayati. Di samping hal-hal lain adalah masalah keahlian di dalam menata. Artinya sebagai seorang protokoler, beliau memiliki kemampuan untuk mengatur pertemuan. Jadi sebagai tokoh negosiasi yang ulung pada waktu itu. Jadi seorang tamu yang ingin datang harus berjumpa dengan beliau, kemudian beliau yang mengatur mempertemukan dengan sultan. Kemudian juga di sisi lain beliau sebagai seorang laksamana itu adalah tanggung jawab yang amat besar di dalam keselamatan negara. Di dalam hal ini adalah keselamatan Kesultanan Aceh pada waktu itu. Jadi banyak orang asing yang ingin datang, bukan hanya mereka berdagang dengan Aceh, tetapi juga ada misi-misi lain, ingin menguasai Aceh. Nah, apalagi ini terjadi setelah misalnya kedatangan Belanda, itu terjadi propaganda, sehingga terjadi permusuhan Aceh dengan Portugis dan juga dengan sekutu-sekutu orang asing lainnya. Jadi oleh karena itu ya peran Laksamana Malahayati ini sangat penting di dalam membela kerajaan pada waktu itu. Apa saja peran-peran beliau dalam membela negara? Yang sangat berperan, beliau adalah sebagai pahlawan yang diberikan kekuasaan oleh Sultan Aceh pada waktu itu untuk ya memimpin armada Laksamana. Sebagai seorang Laksamana tentunya beliau ya memimpin pasukan. Jadi kalau kondisi sekarang sebagai angkatan laut memiliki kekuatan-kekuatan yang besar sehingga mampu menjaga perairan, batas-batas wilayah daripada kerajaan Aceh pada waktu itu. Artinya sebagai seorang kepercayaan sultan, pada awalnya beliau juga menjabat sebagai protokoler dari kerajaan Aceh pada waktu itu. Jadi oleh karena itu semua orang asing yang datang ingin berjumpa dengan sultan, jadi harus berhadapan dengan beliau. Jadi semua persoalan protokoler kerajaan pada waktu itu diatur oleh beliau. Jadi beliau sebagai kepercayaan dari sultan memegang peranan penting dalam pengaturan-pengaturan ini. Sehingga tamu-tamu asing yang ada ya harus mendapat izin dari beliau, baru nanti boleh berjumpa dengan sultan pada waktu itu.
Jadi oleh karena itu perannya sangat besar. Di samping peran-peran yang lain setelah itu, tentunya sebagai seorang laksamana itu memiliki peran yang lebih besar lagi. Artinya beliau memiliki pasukan sebagai komandan dan memiliki armada laut, dan perjuangannya sangat besar adalah dalam menghadapi tantangan. Jadi tantangannya bukan hanya di darat tetapi juga di laut. Karena kondisi daripada bangsa-bangsa asing yang ingin berdagang dan ingin menguasai hasil-hasil perdagangan dunia pada waktu itu. Apa saja pelajaran yang bisa dipetik dari Laksamana Malahayati untuk generasi muda Aceh? Nah, ini kemungkinan besar karena generasi muda kurang paham tentang sejarah Aceh, terutama sekali masalah wanita, sosok perjuangan wanita khususnya Kemalahayati. Padahal dari sudut keberhasilan Laksamana Malahayati itu sendiri adalah sangat besar. Sebagai contoh, beliau itu pernah mengusir orang-orang Belanda yang ingin datang ke sini, sehingga pernah terjadi perkelahian, termasuk dengan orang Belanda yang pertama ingin mendarat di Aceh, yaitu dengan Cornelis de Houtman. Jadi Cornelis de Houtman itu tewas dalam perjuangan, sehingga beliau itu dianggap sebagai wanita kokoh, wanita pemberani, memiliki keahlian-keahlian, terutama di dalam perjuangan bersenjata. Akan tetapi generasi muda sekarang kurang paham tentang kondisi ini, sehingga perlu ditanamkan nilai-nilai perjuangan daripada Laksamana Kemalahayati itu sendiri. Menurut Abu, apa saja peran-peran pemerintah yang harus ditingkatkan? Saya pikir pemerintah sebenarnya itu berkewajiban untuk menyelamatkan, terutama melestarikan. Apa yang harus dilestarikan terutama sekali adalah makam beliau, kemudian benteng pertahanan. Sehingga di Aceh itu dikenal dengan benteng Laksamana Kemalahayati. Dan dalam masyarakat Aceh, beliau dan juga dengan pasukannya itu dikenal dengan pasukan Inong Balai. Artinya kenapa dikatakan sebagai pasukan Inong Balai? Itu adalah pasukan janda, karena suami-suami mereka itu sudah banyak yang meninggal. Jadi termasuk suami Malahayati dulu meninggal dalam perjuangan mempertahankan Aceh, dan juga ada anak buah beliau yang juga merupakan janda-janda yang kehilangan suaminya di dalam perjuangan. Jadi oleh karena itu ya nilai perjuangan seorang janda itu sangat penting. Jadi terutama bagi generasi muda, bagi perempuan-perempuan Aceh, ini menjadi pelajaran supaya nilai-nilai ini dapat diteruskan, diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya tergantung kepada seseorang, tetapi juga adalah atas dedikasi yang tinggi, semangat perjuangan yang hebat, itu akan melahirkan sesuatu yang bermanfaat, bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga adalah bagi masyarakat dan juga bagi negara. Terima kasih Abu telah bersedia mengisi acara Hikayat Aceh. Sama-sama, alhamdulillah, semoga berhasil dengan baik dan ada manfaatnya bagi kita semua.